Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala aidan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis qiraatul kutub yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur pada Allah kita dapat bermuajahah di kajian daring ini. Moga-moga ini bisa mempunyai faedah-faedah dan juga mempunyai hikmah atau pelajaran untuk kita semuanya. Dan juga sebelum kita mulai, pada Bapak Ibu semuanya dimohon untuk semuanya di-mute dulu ya, agar nanti tidak terganggu kajiannya. Mari kita diawali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang akan memasuki bulan Sya'ban akan selalu diberkahi, baik itu panjang umurnya dan juga kesehatannya. Dan tak lupa, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari berbagai macam penyakit di tengah pandemi ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajma'in. Summa ila arwahi khususun at-ta'lifu ilmu mustalah hadis fadilatul syekh al-alamatu Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Wa summa ta'lifu subul salam syarhu bulughul marami fadilatul syekh alamatu Muhammad ibn Ismail as-San'ani. Annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa ya'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin wa li jami'il muslimina amin. Langsung saja kepada Bapak Haji Helmi Yusuf MAG, kepadanya beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Satria. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farajahullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pak Satria, banyak teman-teman yang bilang kagak bisa masuk tuh karena tadi passcode-nya diganti ya kalau salah ya. Iya, tadi saya passcode-nya diganti, saya lupa. Tadi lupa Iya. nginiin apa sih namanya, mau ngedelete message for everyone. Gitu, makanya Jadi ada beberapa teman ini. kelihatannya di grup lain kebingungan tuh akhirnya. Iya. Jadi mohon maaf ya, harap Baik. maklum.
Ya, baik. Hari ini kita naik dulu Pak Sutria sebentar ke atas As-Sahihul Asanid kalau nggak salah. Oh Musalsalnya, iya, asal ya, asal lanjutan yang kemarin ya. ya betul Sini betul, berarti ya. at-tahqiq rumah doa ya. Ah. Baik. Tafadhol ya Ustaz. Baik. Para Bapak sekalian, jadi di dalam kita mempelajari hadis, sanad itu memang sangat penting, ya. Kenapa? Karena dia itu bisa mempengaruhi derajat atau tingkat derajat sebuah hadis. Ya, hadis itu bisa bernilai sahih, hasan dan dhaif. Itu bukan gara-gara nabinya. Ya, omongan nabi nggak ada yang dhaif. Semua omongan nabi baik semua. Masa omongan nabi dinilai ya ada nilai bagus, ada nilai tengah-tengah bagus, ada nilai buruk gitu misalnya kalau kita umpamakan sahih bagus, hasan ya mungkin setengah bagus, terus dhaif mungkin jelek begitu. Itu kalau kita sandarkan, kalau kita idhofahkan ke ke Nabi itu nggak pantas ya, karena omongan Nabi semuanya pasti benar ya, omongan Nabi pasti baik. Nah, yang jadi masalah itu adalah sanadnya ya. Sanad itu adalah orang-orang pembawa transmisi hadis ya, transmisi hadis yaitu orang-orang yang enggak orang-orang yang menjadi perantara sampainya hadis ke kita. Paling tidak sampai kitab yang dikarang oleh para perawi-perawi besar, misalnya Imam Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari itu misalnya kalau dianggap sebagai perawi terakhir ya. Nah, dia dari gurunya terus ya sampai ke tingkat tabiin, sampai ke tingkat sahabat, sampai ke Rasulullah. Nah, ini namanya disebut dengan sanad. Nah, sanad ini penting karena nanti dia berpengaruh kepada nilai hadis itu sendiri. Ya, semakin bagus orang-orang yang ada di sana tersebut dari segi dari segi dobitnya, dari segi adalahnya, dan dari segi ketersambungan sanad tersebut sendiri, nah itu akan semakin tinggi nilai hadis tersebut, ya sampai mencapai martabat sahih. Nanti semakin kurang di tingkat daya ingatnya, di tingkat dobitnya itu menjadi hasan. Nah, kalau kurang dari segala sanadnya kurang bersambung misalnya, dobitnya juga kurang, adalahnya juga kurang. Nah, kurangnya sanad-sanad tersebut dari segi-segi itu, belum lagi nanti ada syaz misalnya, ada illah misalnya di dalam hadis tersebut, itu yang menjadikan hadis tersebut menjadi dhaif itu misalnya. Maka sanad ini penting supaya diketahui sanad tersebut sehingga nanti berpengaruh kepada nilai hadis. Nah, ketika kita mempelajari sanad, ternyata memang sanad ini berpengaruh yang pertama kepada guru, ya. Yang kedua berpengaruh kepada sahabat, ya. Dalam hal ini sahabat itu termasuk guru gitu ya. Kemudian kepada daerah, ya. Jadi nanti perawi-perawi itu udah tinggal di mana, ya. Nah, itu berpengaruh tuh. Ada perawi yang di tingkat Syam, di tingkat Madinah, ya, tingkat Basra dan lain sebagainya. Itu berpengaruh tuh. Yang ketiga itu terkait dengan masalah tema, ya. Tema hadisnya apa, sanad yang paling sahihnya apa. Nah, itu berpengaruh di situ. Baik, itu yang menjadi pengantar kita pada siang hari ini. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim, as-sahihul asanid, sanad-sanad yang paling sahih. Wa tahqiq annahu la yahkumu li isnadin muayyanin bi kaunihi as-sahihul asanid. Ya, realitanya yang sesungguhnya annahu la yahkumu, sesungguhnya tidak dapat dihukumkan, tidak dapat dipastikan li isnadin muayyanin, bagi sanad tertentu bi kaunihi as-sahihul asanid,
bahwa dia akan menjadi sanad yang paling sahih. Wa inna ma yahkumu lahu bidzalika bin nisbat ila sahabi awil balad awil ma'du, tetapi dia dinisbatkan kepada sahabi, ya, kepada sahabat. Jadi nanti paling sahihnya sanad Abu Hurairah siapa? Ya, paling sahihnya sanad Aisyah siapa? Begitu nantinya. Awil balad atau dinisbatkan kepada kampung atau ke negeri, ya. Paling sahihnya sanad Makkah siapa? Paling sahihnya sanad Madinah siapa? Paling sahihnya sanad Syam siapa? Ya, dan seterusnya. Awil maudu atau temanya, ya, tema yang paling terkemuka misalnya siapa sanadnya yang paling sahih. Nah, itu biasanya seperti itu. Baik, kita cek dulu Pak Sutria di footnote. Ya, footnote 66. 66 Ustaz, di bawah. Oke. Ya. Turunin dikit, saya nggak kelihatan. Ya. Oke, cukup. Fayuqalu, ya, maka dikatakan nih, asahu asanid Abi Bakar, ya. Asahu asanid Ahlul Hijaz. Asahu asanid hadisin nuzul. Nah, dikatakan bahwa tadi sahihnya sanad terkait dengan sahabi, maka dikatakanlah paling sahihnya sanadnya Abu Bakar siapa, ya. Terus kalau daerah paling sahihnya sanad Ahlul Hijaz siapa? Tema, ya, paling sahihnya hadis tentang nuzul, ya, entah nuzul Quran dan lain sebagainya itu siapa? Nah, itu seperti itu, ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Wa qad dzakaru asahul asanid bin nisbati sahabah min faminha. Maka para alul hadis menyebutkan paling sahihnya sanad dilihat dari hubungannya dengan sahabat, maka diantaranya nih, asahul asanid ila Abi Hurairah radhiyallahu an. Paling sahihnya sanad yang disandarkan kepada Abi Hurairah siapa saja? Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri, an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Nah, jadi begini sahabat, para bapak para ibu. Kalau misalnya ada hadis, ya, dari tingkat tabiinnya, ya, dari tingkat tabiin itu mulai dari Az-Zuhri, terus dari Sa'id bin Musayyab ke tingkat sahabatnya adalah Abi Hurairah. Nah, inilah orang-orang yang dianggap sebagai paling sahihnya sanad Abi Hurairah. Nanti Abi Hurairah punya sanad enggak semata-mata dari Az-Zuhri dan Sa'id bin Musayyab, ya. Ada lagi nanti jalur-jalur orang yang belajar kepada Abi Hurairah, ya, banyak tentunya, ya. Tapi yang dianggap paling sahih manakala, ya, dari kelas tabiinnya itu orang mendapatkan dari Imam Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab, ya, Sa'id bin Musayyab kepada Abu Hurairah. Nah, ini apabila ada hadis apa saja yang sanadnya melalui Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abi Hurairah, maka dia dianggap sebagai sanad paling sahih dari hadis-hadis periwayatan Abu Hurairah. Nah, gitu, ya. Terus wasahul asanid ila Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, sanad-sanad paling sahih yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, nanti Bapak-bapak jangan lupa kalau mau ngecek lagi tuh, Abdullah bin Umar ngeriwayatin hadis berapa, Abu Hurairah ada berapa gitu, ya. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau dari Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, ini kan sahabat dua-duanya nih. Abdullah sahabat, Umar bin Khattab juga sahabat gitu, ya. Nah, orang yang paling sahih mengikuti sanadnya Ibnu Umar adalah Malik, ya. Terus An-Nafi', dari Nafi' an Ibnu Umar. Tuh, ya, dari Malik berarti udah kelas tabi'in. Terus Nafi', nah kemudian sahabat, ya, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ini hadis apapun yang sah, yang jalan sanadnya melalui Malik, An-Nafi' an Ibnu Umar dinyatakan sebagai paling sahihnya sanad Ibnu Umar.
Terus wasahul asanid ila Anas bin Malik. Ya, paling sahihnya sanad jalur dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, siapa saja? Ya, Malik an Zuhri an Anas. Nah, dari Malik ini kelas tabi'in, an Zuhri tabi'in juga, an Anasin, an Anas bin Malik ini kelas sahabat. Berarti setelah an Anas berarti an Rasulillah. Ya. Nah, ini adalah paling sahihnya sanad yang harus dilewati dari Anas bin Malik. Wa sahul asanid ila Aisyah, dan sanad yang paling sahih melalui jalur Aisyah. Ya, dari mana? Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, ya. Dari jalur Hisham, jalur Urwah, terus dari bapaknya Urwah lalu sampai ke Aisyah. Nah, jadi manakala ada hadis apa saja jalurnya yang ketemu Aisyah melalui jalur Hisham, Urwah, bapaknya, dan Aisyah. Nah, inilah dianggap sebagai jalur sanad yang paling sahih. Adapun ke bawahnya sih siapa saja nih boleh nih. Dari Hisham ke bawah nih kan dia banyak muridnya, misalnya nih Hisham, ya. Nah, itu siapa saja boleh. Kalau udah ketemu Hisham, lalu masuk ke Urwah, lalu ke bapaknya, ke Aisyah, maka ini adalah jalur paling sahih dari sanadnya Aisyah. Wa sahul asanid ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sanad paling sahih dari jalur Abdullah bin Abbas. Ya, ini Abbas dengan Abdullah adik abang. Ya, Abdullah dengan Nabi Muhammad sepupu berarti. Jadi Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Jalur Abdullah bin Abbas itu mengikuti jalur yaitu Az-Zuhri an Ubaidillah bin Utbah an Ibnu Abbas, ya. Ini Ibnu Abbas sampai ini berarti. Jadi jalurnya Az-Zuhri. Zuhri udah ketemu berapa kali tadi kita tuh, ya. Berarti termasuk sahihnya banyak sekali kalau Az-Zuhri. Az-Zuhri di kelas tabi'in, kemudian Ubaidillah tabi'in, Ubaidillah bin Utbah tabi'in. Nah, masuk ke Anas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini udah sahabat Rasulullah, ya. Nah, berarti hadisnya Ibnu Abbas kalau diriwayatkan melalui Ubaidillah bin Utbah dari Az-Zuhri, maka masuk dalam kategori paling sahihnya sanad Ibnu Abbas. Wa sahulah sanid ila Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya, sanad yang paling sahih melalui Jabir bin Abdullah. Jabir sahabat, Abdullah juga adalah sahabat. Maka jalurnya adalah Sofyan bin Uyainah bin Amr bin Dinar an Jabir. Ya, nih urutan-urutannya. Kalau hadis ini ya melalui jalur ini, maka dia dianggap sebagai jalur paling sahihnya hadis Jabir. Kalau dari Sufyan ini udah tinggal siapa saja dah nih, ya, yang belajar kepada Sufyan. Ya, Sufyan bin Uyainah muridnya banyak. Nah, nanti beliau meriwayatkan kepada murid-muridnya hadis-hadis dari Rasulullah. Tapi harus Sufyan bin Uyainah harus ngambil dari Amr bin Dinar. Ya, Amr bin Dinar harus ngambil dari Jabir bin Abdullah, begitu. Wa amma riwayatu Amr bin Shu'aib an abihi, ya, Shu'aib. Adapun riwayat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, ya, yaitu Shu'aib, ya. Jadi Shu'aib dari bapaknya juga Shu'aib juga. Anjadihi, dan dari kakeknya, ai jadi abihi Shu'aib, wa huwa Abdullah bin Amr bin As, yaitu jalur dari Abdullah bin Amr bin As. Fabalagha ba'duhum, maka ada di antara mereka yang istilahnya menyangatkan begitu. Sangat menganggap luar biasa, menganggap hebat. Hatta ja'alahu min asahil asanid, sehingga mereka menjadikannya termasuk sanad-sanad yang paling sahih. Tapi waraddaha ba'duhum, ada juga sebagian yang menolak jalur ini. Alasannya bi anna Syu'aiban lam yudrik jaddahu fayakunu munqati'an. Karena Syu'aib katanya enggak ketemu dengan kakeknya, ya.
kakeknya Syuaib sudah meninggal, ya. Sementara Syuaib enggak ketemu dengan kakeknya. Fayakunu munqati'an, maka jadilah dia terputus. Jadi kalau yang hadis itu benar, mestinya Syuaib ketemu dengan bapaknya, ketemu dengan kakeknya. Nah, itu berarti namanya muttasil. Tapi kalau Syuaib cuma ketemu bapaknya, ya, tidak ketemu kakeknya, maka namanya disebut dengan hadis munqati, begitu, ya. Udah kita pelajari itu di belakang waktu itu. Warrajih annaha sahihah maqbulah, tetapi menurut kaul yang rajih, kaul yang kuat, pendapat yang kuat bahwa jalur dari Syuaib ini termasuk sahihah maqbulah, disebut sebagai jalur yang sahih dan diterima. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, Ru'aitu Ahmad bin Hanbal wa Ali bin Madini wa Ishaq bin Rohawai wa Aba Ubaid wa ammatu ashabina yahtajuna bi hadits Amr bin Syuaib an abih an jaddihi. Ya, kata Imam Bukhari, saya melihat Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madani, Ishaq bin Rohawai, Abu Ubaid, dan umumnya sahabat-sahabat, ya, mereka berhujjah dengan hadis Amr bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya. Ma tarakahu ahadum minal muslimin, ya, tidak ditinggalkan oleh seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Nah, saya kira sampai di situ aja, ke bawahnya itu hampir sama seluruhnya. Naik lagi Pak Sutria ke atas. Ya. Nah, jadi sekali lagi, terus belum sampai sini, terus atas, ya. Oke. Jadi dengan demikian, para bapak sekalian, para ibu, dikatakan sahihnya sanad itu emang sangat sangat terkait dengan keberadaan di mana mereka belajar dan kepada siapa mereka belajar. Sampai di kelas sahabat, nah nih ya, sampai di kelas sahabat itu semua jalurnya dianggap sahih semua. Ya, ini peraturannya nih. Sampai di tingkat sahabat itu semua jalur sahih semua. Kalau udah sampai dari sahabat ke Rasulullah itu pasti sahih semua. Nah, terus paling sedikitnya dari sahabat ke tabi'in itu juga sahih semua, ya. Nah, kemungkinan besar dari tabi'in ke bawah itu yang banyak jadi masalah, begitu, ya. Karena sudah kemungkinan besar sudah tidak ketemu lagi, terutama mereka-mereka, ya, yang lahir sesudah tahun 110 misalnya, itu sulit rasanya untuk bisa bertemu dengan sahabat. Kalau ada pengakuan-pengakuan bahwa saya, ya, bertemu dengan sahabat fulan, di mana dia lahir misalnya dia lahir saja misalnya nih, paling lambat dia lahir misalnya tahun 111 gitu misalnya. Wah, itu dapat dipastikan bahwa hadisnya itu sudah tidak lagi nyambung dengan sahabat kalau begitu, ya. Nah, inilah pentingnya kita mengenal, ya, tahun lahirnya sahabat, tahun lahirnya tabi'in, untuk menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan itu memang betul-betul muttasil. Penting banget untuk kita katakan hadis ini muttasil sanadnya, karena salah satu syarat diterimanya hadis sahih itu adalah kalau dia muttasilus sanad, ya. Sanadnya harus muttasil. Nah, kalau sanadnya udah putus, jadilah hadis yang munqati. Maka nilainya nanti sangat berpengaruh kepada kesahihan hadis. Turun kemungkinan menjadi hasan, lebih buruk lagi nanti kemudian menjadi dhaif. Tapi ingat ya, sekali lagi, kita jangan menilai hadis sahih, hasan, dan dhaif itu kepada Rasulullah, bukan. Sekali lagi ini sangat diingatkan, ya. Yang dimaksud dengan hadis sahih, hasan, dhaif itu setelah dinilai dari jalur sanadnya, ya. Jalur sanadnya. Kemudian perawi-perawinya itu, ya, memiliki tingkat adalah, ya, tingkat penjagaan, tingkat keberagamaan yang tinggi, tingkat muruah yang tinggi. Nah, itu menjadi persyaratan hadis sahih dan hasan. Ya, kemudian bersambungnya sanad, ya, dari satu guru ke guru lain, ke guru berikutnya sampai ke tabi'in kepada sahabat. Nah, ini menjadi persyaratan hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis sahih. Nah, inilah yang menjadi permasalahan, ya. Jadi kita jangan menilai hadis Rasulnya yang dhaif, ya.
Karena nggak mungkin lah Rasul ngomong yang buruk gitu misalnya. Kita menganggap Rasul nih ngomong hadisnya kok hadis dhaif. Kalau begitu Rasul ngomongnya ada omongan baik, ada omongan turun baik, ada omongan yang jelek dong kalau begitu. Bukan. Ya. Sahihnya Rasul, ya sahihnya hadis ke Rasulullah benar. Terus hasannya sebuah hadis ke Rasulullah juga benar. Ya, terus dhaifnya hadis ya ke Rasulullah juga benar juga. Tetapi ya siapa si pembawa hadis yang kemudian menjadi wasilah ya sanadnya itu yang menjadi wasilah diterimanya hadis tersebut kepada kita sekalian ini misalnya itu siapa pembawanya. Nah, maka itulah yang menyebabkan hadis tersebut bernilai sahih, hasan dan dhaif. Jadi bukan nisbatnya kepada Rasulullah ya. Karena kita nggak boleh menisbatkan Rasulullah omongannya buruk gitu misalnya ya. Ya, semaksimal mungkin misalnya apa yang Rasulullah katakan kalau bisa kita jangan apa namanya merasa lebih hebat lah daripada Rasulullah misalnya. Kita pernah dengar misalnya hadis bahwa sholat menutup hidung, menutup mulut itu dilarang oleh Rasulullah. Ya, ya kalau memang itu udah menjadi larangan Rasulullah, sudah copot aja. Ya, kita sekarang disuruh pakai apa? Pakai masker gitu misalnya. Giliran sholat di masjid, copot kalau begitu. Jangan Rasulullah omongannya dinilai, oh Rasulullah ngomongnya begini nih, ya. Kemudian kalau begitu omongan Rasulullah berarti bukan haram, tapi makruh gitu misalnya. Waduh, kok saudara berani-beraninya ya menilai-nilai omongan Rasulullah. Penilai itu, ingat, penilai itu seharusnya lebih tinggi daripada yang dinilai. Coba, maaf. Yang namanya guru berani menilai kesalahan murid karena dia lebih pintar dari muridnya, ya. Semua begitu. Dosen berani dia menyalahkan mahasiswanya karena dia tahu banget kesalahannya di mana begitu misalnya. Sengotot-ngototnya mahasiswa kepada dosen ya bukan menjadikan kemudian mahasiswa lebih hebat daripada dosen, tidak ya. Hati-hati nih kita ya. Banyak sekali para ulama ya dengan ya entah saya nggak tahu dah apakah karena merasa dia hebat kali lalu akibatnya dia menilai-nilai omongan Rasulullah ya kemudian akhirnya menetapkan bahwa hukum ini adalah begini gitu misalnya ya. Alangkah indahnya kalau kita mendengar ucapan Rasulullah, dia bicara apa saja pokoknya udah kita dengarkan dulu ya. Jangan kita nilai terlebih dahulu. Baik, turun ke bawah Saat Sutria. Oke, sekarang kita sampai kepada hadis musalsal. Yang pertama ta'rifnya, yang kedua faedahnya yang akan kita pelajari. Al-musalsal mattafaqar ruwat fihi ala syai'in wahidin fima yata'allaqu birrawi awir riwayati. Hadis musalsal adalah di mana sebuah hadis disepakati oleh perawi ya pada hadis tersebut pada satu masalah ya, pada satu masalah tertentu. Ya, fima yata'allaqu birrawi, baik yang terkait dengan rawi periwayatnya awir riwayati atau periwayatannya, isi periwayatannya. Faqad tasalsala bittifaqir ruwat ala sighatin wahidah. Kadang-kadang atau dapat dipastikan tasalsul ya. Tasalsul itu kalau kita kan bersilsilah begitu. Bersambung lah kalau kita bilang. Bersambung dengan kesepakatan para perawi dengan menggunakan satu bentuk ucapan yang sama. Misalnya kata haddasana ya. Nah, jadi nanti ada kata hadis yang dimulai dengan kata haddasana fulan, haddasana fulan, haddasana fulan. Itu silsilah hadisnya seperti itu. Wa min dzalika, demikian juga lau tasalsala bilabzin, kalau seandainya hadis ya bersambung tersebut dengan menggunakan an fulan. Nanti hadis yang banyak annya, nanti ada lagi namanya tuh hadis mu'anna'an katanya ya. Karena
hadisnya itu didapati dengan cara an fulan dan lain sebagainya. Au tasalsala bikaunihi awwalu haditsin sami'ahu min syaikhihi au akhiru hadisin. Atau hadis itu menjadi musalsal karena keadaannya sebagai awal hadis yang didengarnya dari sang guru atau hadis terakhir yang didengarnya dari sang guru. Ya. Jadi ringkasnya begini para bapak, para ibu. Hadis musalsal itu kalau saya katakan hadis yang diriwayatkan dalam satu periwayatan lalu semua orang akan menyebutnya dengan sebuah kesepakatan bersama. Ya. Misalnya begini. Ada hadis innamal a'malu binniyat begitu. Maka periwayatan hadis yang ada itu akan bicara begini, ya, bahwa hadis ini adalah hadis innamal a'malu binniyat begitu, ya. Dan seterusnya. Kita ambil lihat contoh di footnote dulu, Pak Sutria, diturunkan ke bawah. enam tujuh, ya 67. Oke. Misalu fima yata'allaqu birrawi. Contoh hadis musalsal yang terkait dengan rawi dulu, ya. Hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muaz inni la uhibbuka. Wahai Muaz, sungguh saya mencintai kamu. Usika ya Muaz, aku berwasiat kepadamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan kalian meninggalkan, ya, pada setiap bagian akhir di setiap salat, ya, di belakang setelah salat maksudnya. Taqulu, ya, doa, jangan kalian tinggalkan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan Nabi nih. Pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal, saking cintanya Nabi kepada Muaz bin Jabal, Nabi berpesan, Nabi berwasiat supaya doa ini jangan sampai ditinggalkan ketika kita melaksanakan sholat. Allahumma a'inni, ya Allah berikan aku ma'una, berikan aku pertolongan, ala dzikrika, untuk mengingat kamu, wa syukrika, dan bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadika, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan cara yang terbaik kepadamu. Nah, kalau hadis ini diucapkan, ya, faqad dzakaru, maka mereka menyatakan anna kullaman haddatsa, ya, bahwa siapa saja yang menyampaikan hadis, qala liman rawahu anhu, dia akan berkata kepada orang yang akan meriwayatkan hadis daripadanya, ya, wa ana uhibbuka, dan saya pun mencintai kamu. Faqul, maka bacalah Allahumma a'inni, ya, dan seterusnya. Jadi begini, ya. Saya ambil contoh. Pak Sutria masih ada orangnya enggak nih? Mana dia orangnya? Buka videonya, Pak. Halo. Ya, Ada juga, ya. Pak. Ya. Khawatir orangnya keluar. Jadi begini. Saya ingin ambil contoh yang gampang, saya dengan Ustaz Sutria, ya, misalnya. Andaikan saya akan menyampaikan hadis kepada Ustaz Sutria, ya, tentang hadis Muaz bin Jabal ini, ya, tentang hadis Muaz bin Jabal ini, ya. Ketika saya sampaikan, ya, di depan murid, di depan pengajian misalnya, di antaranya yang hadir misalnya Ustaz Sutria dan lain sebagainya kayak begini gitu misalnya. Maka saya bilang kepada murid-murid saya, kalau saya perawi hadis nih, ya, setiap orang yang meriwayatkan hadis dari gurunya ini, pasti gurunya akan bilang lagi sebagaimana Nabi yang ngomong tadi itu. Kalau Nabi ngomongnya sama Muaz, ngomongnya ya Muaz inni uhibbuka gitu, ya. Nah, nanti semua guru hadis ketika bertemu dengan muridnya itu akan ngomong lagi begitu lagi, ya. Akan ngomong begitu lagi. Misalnya ketika saya misalnya jadi guru daripada Ustadz Sutria, saya akan ngomong, ya Said Sutria,
ana uhibbuka. Ya. Ana uhibbuka qul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah saya menyampaikan hadis tentang hadis Muaz, ya, saya terjemahkan, saya jelaskan, terakhir saya bilang kepada Ustaz Sutria, ya Ustaz Sutria, ana uhibbuka qul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Ustaz Sutria, saya juga cinta kepada kamu, saya juga sayang kepada kamu, atas nama agama kita bersaudara, tolong Anda jangan tinggalkan doa manakala selesai salat dengan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh satu kasus. Nanti Ustaz Sutria ngajar lagi misalnya sama muridnya. Ya. Anggaplah misalnya ada muridnya misalnya namanya Ahmad, ya kan? Di majelisnya. Nah, Ustaz Sutria ngajarin nih hadis ini tentang hadis Muaz bin Jabal. Udah dijelasin, udah diterjemahin, ya muridnya udah paham. Nah, Ustaz Sutria ngomong lagi kepada muridnya, ya Ahmad, wahai Ahmad, saya suka kepada kamu, saya cinta kepada kamu atas nama Allah, atas nama satu agama kita ini, ya. Saya berpesan kepada kamu, ya, jangan sekali-kali kamu tinggalkan di dalam setiap kali melaksanakan salat untuk menyebut, untuk berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh, udah berapa tuh tasalsulnya tuh, ya. Silsilahnya saya ya ke Ustaz Sutria kepada muridnya si Ahmad. Nanti Ahmad mungkin punya murid lagi si Ibrahim misalnya, ya kan? Ahmad ngomong lagi, ya Ibrahim, ana uhibbuka qul dubura kulla salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi setiap kali perawi itu mengajarkan kepada muridnya, selalu dia mengucapkan apa yang Rasul ucapkan kepada Muaz bin Jabal. Nah, hadis yang demikian ini masuk dalam kategori yang disebutkan sebagai hadis musalsal namanya begitu, ya. Oke. Yang kedua contohnya wa mithaluhu fi ma yata'allaqu biriwayat. Contoh yang terkait dengan periwayatan. Qaulul Bukhari fi sahihi, ucapan Imam Bukhari di dalam sahihnya, haddatsana Amr bin Hafs, ya. Nih lihat haddatsana nih, ya, katanya haddatsana Amr bin Hafs. Memberikan hadis, ya, menceritakan hadis kepada kami oleh Omar bin Hafs. Dari Umar bin Hafs mengatakan lagi, haddatsani abi, ya, menceritakan hadis kepada kami abi, bapak kami, bapak saya. Kata bapaknya lagi, haddatsana al-A'mash, menceritakan hadis kepada kami al-A'mash. Terus al-A'mash mengatakan, haddatsana Zaid bin Wahab, ya, haddatsana, menceritakan hadis kepada kami Zaid bin Wahab. Dia berkata lagi, haddatsana Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, menceritakan kepada kami hadis oleh Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Ya, kata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Bercerita kepada kami tentang hadis atau menceritakan kepada kami sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah adalah orang yang as-shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan, yang baik dan dianggap baik. Apa isi hadisnya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan tsumma yakunu 'alaqatan ila akhir hadis, ya. Hadisnya adalah sesungguhnya salah seorang di antara kalian dihimpun penciptaannya di dalam kandungan ibunya arba'ina yawman nutfatan, 40 hari masih dalam proses percampuran sperma dan ovum, tsumma yakunu 'alaqatan, kemudian menjadi darah, mitlu dalika, selama 40 hari juga, tsumma yakunu mudghatan mislu zalika, kemudian menjadi daging sebegitu juga 40 hari juga. Nah, perhatikan tadi ada kata haddasana di sini. Berapa banyak tuh haddasana? Ya, Imam Bukhari menyebutkan haddasana Amr bin Hafs, haddasana Abi, haddasana Al-A'mash, haddasana bin Zaid bin Wahab, haddasana Abdullah bin Mas'ud, haddasana Rasulullah. Semua ini menceritakan hadisnya menggunakan kata yang sama, ya. Jadi gara-garanya nih mulainya dari Abdullah bin Mas'ud nih, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud ngomong haddasana Rasulullah. Nah, ketika Ibnu Mas'ud ngajarin hadis ini kepada
kepada Zaid bin Wahab. Nah, Abdullah bin Mas'ud ngomong juga haddasana begitu ya. Terus ketika Zaid bin Wahab ngajarin kepada Al-A'mas, ngomong lagi haddasana. Ketika A'mas ya itu berbicara kepada bapaknya Amr bin Hafs, ngomongnya haddasana. Haddasana ya dibicarakan tuh antara keduanya begitu. Nanti ayahnya Amr bin Hafs ngomong lagi kepada Amr bin Hafs dengan ucapan haddasana. Amr bin Hafs sebagai orang yang ditemui oleh Imam Bukhari ngomong lagi haddasana. Nah, inilah yang disebut dengan ya hadis musalsal begitu ya. Nah, ini amat sangat penting para bapak, para ibu untuk kita pahami yang sedemikian ini karena memang ya setiap hadis itu punya gayanya tersendiri untuk kemudian sebagai bagian daripada proses proteksi hadis itu tersebut jangan sampai ditiru, jangan sampai ada garis bohong dan lain sebagainya ya. Imam Bukhari itu termasuk orang yang sangat luar biasa ya. Beliau itu hadis ya pernah dicoba oleh 40 ulama, itu masing-masing 10 ulama mencampur aduk sanad hadis ya, mencampur aduk sanad hadis sehingga kemudian akhirnya dibacakan an Rasulullah ya, qala Rasulullah SAW. Lalu dites kepada Imam Bukhari ya, Imam Bukhari bilang sanad itu ya salah. Mestinya dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan. Setiap ulama, setiap kiai mengutak-atik 10 hadis ya. Bayangin tuh ada 40 ulama hadis mengutak-atik, merubah-rubah sanad hadis, kemudian dites kepada Imam Bukhari. Semuanya dikoreksi oleh Imam Bukhari. Ya, hadis ini mestinya sanadnya pulan Rasulullah. Hadis ini pulan, semuanya diperbaiki oleh Imam Bukhari. Saking apa? Saking beliau ya menjaga hadis tersebut dari sanad-sanad yang beliau terima. Itu hebatnya Imam Bukhari itu sampai seperti itu untuk menjaga keaslian sebuah hadis itu seperti itu. Ya bayangin kalau ada 40 orang, setiap orang itu memegang 10 hadis yang diacak-acak, ya berarti Imam Bukhari begitu hafal dengan 400 hadis dengan sanad-sanadnya, ya sampai dia memperbaiki ya kembali semua sanad yang memang sengaja diacak-acak oleh ulama hadis untuk mengetahui kepiawaian Imam Bukhari di dalam ya menjaga sanad-sanad hadis tersebut. Nanti lebih jelasnya tentang hadis musalsal, ada macam-macam hadis musalsal, itu sudah saya kirim ke grup. Nanti Bapak Ibu atau ya teman-teman yang ada di sini mau ini minta di grup ya, ada di grup sudah saya kirim. Mungkin itu akan lebih menambah sedikit pemahaman karena di sini memang tidak banyak penjelasannya. Jadi di grup udah saya kirim kembali tentang hadis musalsal tersebut. Baik, Pak Setria, udah jam 2 kurang 7 menit. Baik, Bapak. Musalsal ya. Ini memang apa tuh namanya? Seputar yang sangat menarik sekali ya. Karena memang kalau kita perlu ketahui di situ musalsal dari kata salsala yusalsilu salsilan ya, silsilah. Ya, itu yang kita kenal dengan bahasa silsilah dari betul, situ iya, asalnya. Betul. Ya. Silsilah. Baru kita mengetahui ya dan juga perlu kita mengingatkan kembali ya bahwa kalau kita lihat di rangkuman yang tadi yang dikatakan oleh Ustadz Helmi Yusuf itu, yaitu memang belum tentu sahih karena semuanya tergantung dengan kriteria yang sebelumnya sudah dijelaskan. Apakah hadisnya itu sahih, apakah itu hadisnya hasan, apakah itu hadisnya dhaif, ataupun apakah hadisnya itu maudhu. Apakah hadis itu matruk ya? Matruk itu tertinggal ya. Tertinggal mungkin dari segi sanadnya ataupun dari segi kedobitan para perawi maupun juga dari segi ketinggalan dari segi matanya. Itu namanya hadis matruk. Bapak Ibu semuanya
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya begini ya, kalau kita perlu mengetahui dalam di jalur hadis itu perlu juga mengetahui ya biodatanya dari seorang para perawi itu. Lahirnya di mana, kemudian wafatnya di mana, guru-gurunya di mana, murid-muridnya di mana, dan juga perjalanan menuntut ilmu. Karena ini semuanya tuh terkait dengan hadis-hadis ya seperti hadis yang kita bicarakan hadis musalsal. Kira-kira begitu. Baik, ini sudah jam berapa ini? Jam 2:05. Mohon dipersilakan untuk acungkan tangan untuk pertanyaan. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Tidak khusus hadis musalsal ya Bapak Ibu ya, hari ini kita memang kajian kita adalah hadis musalsal. Tapi kalau untuk tanya jawab itu udah bebas ya. Kalau memang terkait dengan hadis musalsal silakan. Kalau yang lain pun juga nggak jadi masalah gitu. Silakan. Siapa? Oke. Bu Fauzia ya? Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai hadis tadi kan kita nggak boleh sembarangan sahih apa doifnya gitu. Nah, jadi yang kita perhatikan inti hadisnya aja gitu. Tidak begitu juga sih ya. Kita tidak boleh menilai sendiri gitu ya. Kita tidak boleh menilai sendiri tentang hadis sahih hasan dhaif, satu. Yang kedua, kita tidak boleh menyatakan hadis nabinya yang sahih hasan dhaif, tetapi maaf, itu adalah penilaian terhadap sanad. Ya, penilaian terhadap sanad, bukan penilaian terhadap ucapan Rasulullah-nya begitu. Karena ucapan Rasulullah nggak ada yang bisa dinilai sahih hasan dhaif. Berarti kalau begitu kita terlalu hebat dong bisa menilai Rasulullah ya dalam sabda-sabdanya begitu. Atau nanti kalau kita katakan begitu berarti ada dong sabda Rasulullah yang bernilai baik, ada sabda Rasulullah yang bernilai setengah baik, ada sabda Rasulullah yang bernilai buruk yaitu sekelas dhaif gitu misalnya. Ya, terus terkait dengan hadis itu kita kalau memang bertemu dengan hadis penting untuk kita cari nilai sahih hasan dan dhaifnya ya, penting untuk kita ketahui itu karena itu kan berkait dengan ya siapa sanadnya itu ya kan. Tapi isinya insya Allah itu pasti sampai kepada Rasulullah. Permasalahannya adalah memang perjalanan di dalam transmisi hadis tersebut sehingga akhirnya ada perubahan sahih, hasan dan dhaif. Ya. Lalu kalau kita bertemu dengan hadis dhaif itu tidak jadi masalah dalam proses fadailul a'mal. Terus manakala hadis dhaif itu jalannya banyak ya, maka dia nanti akan bisa naik menjadi hasan li ghairihi ya, akan naik menjadi hasan li ghairihi kalau dia memiliki jalur-jalur jalan yang banyak. Kalau memang dia jalurnya sedikit ya masih berada pada hadis dhaif. Itu kan sekali lagi saya katakan ya, dhaifnya itu bukan gara-gara sabda Rasulullahnya yang dhaif ya, tapi gara-gara si ya pelaku transmisi hadis tersebut sanadnya itu yang banyak memiliki kekurangan dari segi ya jumlah orangnya misalnya, kemudian adalah si perawi tersebut nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai muruahnya ya serta ketersambungannya itu sangat berpengaruh kepada penilaian sebuah hadis. Karena ya sekali lagi antara satu orang dengan satu orang berikutnya, misalnya guru dengan murid dan seterusnya itu, kalau satu saja terputus tidak nyambung ya, maka itu penilaian hadis sudah berubah ya. Tadi saya contohkan misalnya saya meriwayatkan hadis kepada Ustadz Sutria meriwayatkan hadis kepada Ahmad misalnya. Tiba-tiba Ahmad misalnya bilang,
ya saya meriwayatkan hadis dari Ustadz Helmi gitu misalnya. Padahal dia tuh dari Ustadz Sutria dulu begitu. Nah, diketahui ketidakjujurannya dari mana? Ya, dari lahirnya, dari kota di mana dia berada. Itu sering bisa ditemukan itu. Bahwa si Ahmad nggak mungkin bertemu dengan saya karena berbeda tahun lahirnya. Kenapa? Karena saya lahir tahun sekian dan sudah wafat tahun sekian. Sementara si Ahmad ya belum lahir ketika saya wafat, misalnya begitu. Nah, ini berarti ada ketidakjujuran bahasanya mungkin begitu ya. Ada ketidakberesan di dalam proses penyampaian hadis tersebut begitu. Maka berubahlah hadis tersebut menjadi ya turun nilainya misalnya seperti itu. Yang demikian itu bukan hal yang heran, memang ada di dalam hadis tersebut. Karena itulah ya nanti banyak ketika ada kritik hadis ya para alim ulama bisa menemukan tuh bahwa si fulan ya tidak pernah bertemu dengan si fulan. Tadi misalnya itu tadi itu Syuaib ya, Syuaib tidak bertemu dengan kakeknya ya. Nah, itu kan berarti kan ketemu tuh kalau begitu orang mencari-cari. Ketemu enggak tuh antara Syuaib dengan kakeknya? Jadi kalau kata Syuaib ngomong saya mendapatkan hadis dari bapak saya, dari kakek saya. Nah, nyambung enggak tuh dia ke kakeknya begitu. Kalau dari kakeknya ke fulan berikutnya, nah itu sih sudah hal yang wajar. Itu yang bertemu adalah kakeknya begitu. Tapi kalau dia ngomong saya mendapatkan hadis dari bapak saya, dari kakek saya. Nah, itu perlu dikoreksi. Ya antara umur kakek dengan cucu nih mungkin nggak bertemu gitu misalnya ya. Nah kalau seandainya bertemu, mungkin nggak pertemuannya antara sang cucu dengan sang kakek di mana usia sang cucu sudah tamiz di atas 7 tahun ya. Nah, kakek lahir tahun berapa, cucu lahir tahun berapa, pertemuan antara cucu dan kakek ini logis enggak untuk ngajar hadis begitu. Kalau kakeknya umurnya 70 tahun, anaknya baru 1 tahun, dia ngaku bahwa dia bertemu dengan kakeknya. Nah, ini bohong lagi kalau begitu, ya kan? Nah, ini bisa ditelusuri dan itu ditelusuri oleh para ulama ahlul hadis untuk bisa menyatakan hadis tersebut sebagai hadis yang sahih gitu misalnya. Memang mereka pasti itu di dalam kritik hadis melakukan yang demikian tadi begitu. Begitu Bu Fauzia. Ya, makasih Ustaz. Oke. Baik. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum bertanya lagi ya, apa itu namanya? Baru satu orang Bu Fauzian ya. Ini saya akan membuktikan nih bekas-bekas tugas saya, tugas hadis terutama, yaitu metode kritik hadis waktu zaman saya kuliah. Nah, kayak gini tuh. Tuh, tentang bercumbu ketika sedang berpuasa. Nah, ini analisisnya di sini nih. Nama perawinya siapa, tuh, lahirnya, wafatnya, nama kunyahnya, guru-gurunya, komentar para ulamanya. Terus gurunya siapa lagi gitu, kunyahnya, negeri hidup, sampai kepada para sahabat gitu. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tuh, jadi perawinya di sini. Dari Aisyah, Aswad, Ibrahim Nakha'i, Al-Hakam bin Utaibah, Syubah bin Hajat, Utsman bin Harbin. Nah, di sini ada takhrij hadisnya di sini. Tuh. Dari kitab Mu'jam Al-Mufaras li Al-Faz Al-Hadis Nabawi karya Ajewensik. Seorang orientalis dari Belanda tuh yang dia bisa meneliti hadis. Ini kitab takhrij hadisnya tuh yaitu kitab Tuhfatul Asyraf bil Ma'rifatil Atrof ataupun di kitab Jami'us Shogir ataupun di kitab Mawsu'atul Atrof. Nah, ini jalur sanadnya seperti ini, Bu. Tuh. Dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, tuh kira-kira begitu. Ya, ini kan bagi peneliti gitu ya. Terus kalau bagi yang kita umum awam gitu, yang ilmunya nggak mumpuni gitu, terus? Ya, dalam hal ini tentunya kita tetap harus apa ya? Dalam hal ini paling tidak bertanya lah ya, bertanya apakah hadis ini sahih atau tidak. Kalau zaman sekarang sih kelihatannya kita sudah punya aplikasi, udah ada tuh ya. Aplikasi juga sudah bisa menemukan hadis tersebut sahih atau hasan atau dhaif gitu. Tetapi saya kira begini, apapun hadis tersebut ya
selagi tidak bertentangan dengan syariah gitu misalnya isi kandungannya, itu layak untuk kita jadi pegangan begitu. Selagi tidak bertentangan. Di antara tidak bertentangannya misalnya hadis tersebut memang menurut logika manusia itu cukup pantas begitu, cukup logis. Tidak melampaui sebuah pekerjaan dengan ganjarannya, ya, tidak melampaui pengetahuan manusia dengan kemampuan otaknya begitu, ya, berlebihan. Contoh yang Nabi contohkan aja nih, misalnya untuk puasa Ramadan misalnya, ketika Nabi menyatakan sebuah hadis yang sahih, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ya, kharaja min zunubihi kaya mawaladathu ummuh. Ada yang seperti itu. Ada lagi man shoma ramadhana wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan, ia bersih dari dosanya seperti keluar dari kandungan ibu. Atau dia diampuni dari dosa-dosa terdahulu. Ya, itu kan sebagai sebuah kewajaran kalau puasa pahalanya seperti itu, ya, hanya dibersihkan dosa-dosanya saja. Tidak dijamin, ya, apakah orang yang puasa itu masuk surga, ya. Nah, itu tidak tuh. Dan Nabi nggak pernah mengucapkan yang kayaknya seperti itu, melampaui banget kalau begitu. Baru sekedar puasa doang, ya, kemudian bisa masuk ke dalam surga bebas daripada api neraka, misalnya begitu. Nah, kita bandingkan dengan hadis yang kita temukan di masyarakat begitu, misalnya yang maudhu, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Nah, iya kan? Beda banget itu. Siapa yang bergembira, baru gembira doang nih belum puasa, ya. Siapa yang girang dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Cuman girang doang, kan itu bukan man shoma tuh di situ, tapi man fariha. Ya. Kalau man fariha baru sekedar girang doang bisa haram masuk neraka, bisa terlindung dari masuk neraka, itu semua orang Cina girang semua. Ya. Semua pedagang-pedagang itu girang semua, ya kan? Belum tentu dia pada puasa, ya. Nah, baru kalau sekelas dia yang emang bulan Ramadan pada girang, dia kagak puasa, kita yang puasa kelolodan jadinya, ya kan? Udah capek, ya kan? Panas, aus dan lain sebagainya. Terus ya giliran puasa cuman kharaja min zunubihi kaya mawaladathu ummu. Sementara dia yang cuman girang doang, ya, kormanya laku, sirupnya laku, biskuitnya laku, Gamisnya laku. Iya. Ternyata apa namanya, bisa masuk surga dan bebas daripada api neraka sekedar girang doang tuh. Nah, di situ tidak logisnya gitu, ya. Makanya dengan demikian hadis man fariha bi dukhuli Ramadan itu enggak logis, enggak pantas. Itu udah bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya yang ada yang memang sahih diriwayatkan dari Rasulullah begitu. Nah, terus kita nyesatkan ngerti itu hadisnya begitu gitu. Ya. Terus nggak perlu disampaikan atau ditangkap, oh itu hadisnya dhaif gitu, nggak boleh gitu. Boleh, ya. Itu jauh lebih baik kita sampaikan seperti itu. Kita sampaikan kepada orang. Jadi boleh nggak kita menyampaikan man fariha bi dukhuli Ramadan? Boleh, tapi dengan ketentuan untuk kita sampaikan bahwa hadis tersebut misalnya hadis maudhu gitu misalnya, ya. Kita sampaikan kepada hadis tersebut untuk kita ajarkan bahwa sesungguhnya hadis yang demikian itu, ya, bukanlah hadis dari Rasulullah gitu misalnya. Dicari di kitab-kitab juga nggak ada gitu misalnya, ya. Perlu disampaikan supaya nanti masyarakat tahu dengan hadis tersebut bahwa itu adalah hadis maudhu begitu, ya. Itu penting untuk disampaikan kepada mereka. Nah, kalau nanti misalnya ada orang yang ingin berceramah dengan hadis tersebut, maka dia harus berlindung, ya, berlindung dari ucapannya dengan kata-kata misalnya dan disampaikan bahwa ini adalah sesungguhnya bukan hadis, ini adalah hadis palsu gitu misalnya. Tapi mungkin kalau kita mau kasih semangat, nah gitu misalnya, ya kan, bahwa kita perlu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Oh, sangat penting karena kita sebagai umat Islam perlu untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi jaminan masuk surganya jangan dibilangin. Jangan ditang itu. Iya, jangan dikatakan bahwa orang yang bergembira
dijamin masuk neraka, dijamin masuk surga, enggak gitu. Tapi Jangan semangat masuk untuk neraka. ya, kalau semangat untuk girang dengan datangnya bulan Ramadan itu penting karena umat Islam tuh kudu begitu, dengan datangnya bulan Ramadan harus bahagia karena bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi misalnya begitu ya. Jadi perlu disampaikan bahkan dijelaskan begitu ya. Perlu disampaikan dan perlu dijelaskan keberadaan hakikat hadis sesungguhnya begitu. Baik, ada lagi Baik, yang ada lain? lagi. Bu Latifah Silakan tuh. Bu Latifah, 2 Ya. orang sekarang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah. Bunda. Kalau kita lihat hadis musalsal ini kan dari silsilahnya. Berarti kita harus belajar juga mengenai sejarah-sejarah para yang perawi ini. Gimana Ustadz? Kalau memang ibu termasuk orang yang mendalami ilmu hadis, ya itu Pak Sutria udah tahu banget tuh. Memang kudu, ya bahasanya kudu, harus, ya harus mempelajari riwayat hidup para perawi gitu. Dan itu Ya. harus hafal, Wow. ya. Iya, kalau kita ingin mendalami ilmu hadis begitu. Tapi kalau kita bukanlah yang yang bukan ahli hadis, Ahlinya. ya cukuplah kita mempelajari matannya untuk kita amalkan begitu ya. Dengan ketentuan begini, bahwa hadis-hadis yang kita dapat itu memang tertera di dalam kitab-kitab sahih gitu ya. Khususnya Bukhari ya Muslim. kitab-kitab yang memang sudah mu'tabarah. Di antaranya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya, Musnad Ahmad, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, ya, Al-Muwatta Imam Malik, ya, Al-Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Atau nanti paling enggak kalau turun ke bawah misalnya ada Al-Jami Al-Kabir, ada Al-Jami Al-Saghir, ya, dan lain sebagainya. Itu kalau udah tertera di dalam kitab-kitab dan sudah ada penilaian sahih dan hasan serta dhaifnya, saya kira itu bagus untuk diamalkan dalam hal ini. Tidak harus kita mempelajari satu persatu sahabat dan juga sanadnya, karena bagi kita bukan orang yang mendalami ilmu hadis tersebut. Jadi kita istilahnya begini deh, kalau kita mau makan kue lapis gitu misalnya, kita tidak perlu mendalami bagaimana cara bikin kue lapis itu kalau kita bukan tukang kue gitu ya kan. Ya cukup beli ke tukang kue lapis yang sudah profesional dan terkenal bahwa kuenya enak gitu misalnya ya kan. Nanti kalau kita mau jadi tukang kue lapis, nah barulah kita belajar ya bagaimana misalnya terigu yang baik, mentega yang baik, telur yang baik, ya dan lain sebagainya. Termasuk juga ukuran loyang yang pas juga seapa tuh biar nanti dagangnya untung gitu misalnya ya. Nah, itu Soalnya berkait dengan kadang-kadang demikian. ini Ustadz, ada juga jamaah tuh yang rada apa ya? Kenapa sih itu dari ini gitu? Kenapa itu si Anas bin Malik itu banyak banget hadisnya gitu. Coba ceritain dong. Suka ada yang gitu tuh Ustaz. Iya, ya sebenarnya itu bagus. Memang harus begitu. Harus kritis. Jangan sampai kita mendapatkan sebuah berita, kita telan begitu aja. Ya. Nah, kalau memang kita mampu untuk menceritakannya, ya kita ceritakan. Kalau tidak, ya bilang saja, ya. PR kah atau saya belajar dulu gitu, ya kan? Memang harus kita layani yang demikian itu, nggak boleh kita tinggalkan. Nah makanya disinilah pentingnya kita belajar kembali tentang ilmu hadis tersebut, terutama kepada para pendakwah. Ya, Anda itu kan dihadapkan bukan oleh satu orang yang tipenya sama, yang diem gitu misalnya, yang taat begitu, enggak. Kita menghadapi kepada masyarakat yang heterogen, yang kemampuan ilmunya berbeda-beda, otaknya juga beda-beda,
sangat memungkinkan ada orang yang kritis seperti itu sehingga mempertanyakan hal yang sedemikian. Di saat kemampuan kita ya tidak mumpuni, ya maka kalau begitu ya yang pertama mungkin kita minta izin ya di waktu lain saya akan siapkan dulu dan lain sebagainya ya, atau ya saya pelajari baik-baik lagi siapa itu nanti saya ceritakan misalnya ya, jangan ditinggalkan, oh saya nggak tahu mohon maaf, salah kalau begitu ya, nanti malah nama kita nggak baik jadinya akhirnya dianggap Ketahuan on-nya. iya. Nggak punya Jadi modal. carilah cara yang kira-kira itu masih bisa ngeles begitu sebentar untuk kemudian akhirnya nanti di masa yang akan datang pertemuan berikutnya akan saya sampaikan. Memang juga di era modern sekarang ini kita kalau memang mau ceramah dan mau diskusi ya itu dari awal kita bicarakan dulu, batasi pembicaraan kita pada tema kita ini gitu ya kan. Jangan melampaui batasan-batasan di luar tema sekarang ini. Kalau nanti ada pertanyaan di luar ini, ya kita tunda dulu ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita jawab. Nah, itu cara yang demokratis di dalam berdakwah di era modern sekarang ini. Karena orang yang kita hadapi kan macam-macam ya kan. Mereka dengan gaya-gayanya, dengan cara-caranya bisa jadi bukan mau belajar sebenarnya. Emang ada yang mau menjatuhkan gitu. Untuk ngetes lah kemampuan kita begitu. Kalau memang kita siap, ya kita sampaikan. Kalau tidak, ya begitu tadi caranya, ya gitu. Kita berikan batasan-batasan. Kalau seandainya ada orang bertanya dari satu tema ke tema lain yang kita tidak kuasai, kita bilang, Pak, ini pembahasan kita hari ini tentang ini, ya. Mohon ya pertanyaan-pertanyaan yang di luar tema ini ditunda dulu, gitu, ya kan? Nah seperti itu. Kalau nanti mau dijawab, ya nanti saya kasih minta waktu di waktu yang lain untuk saya jawab, gitu, ya. Oke, gitu. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Maka kepada para sahabat, saya berharap kalau sekarang di rumahnya mungkin sudah ada handphone, Android segala macam, ya seyogianya lah ya memiliki aplikasi hadis gitu, yang apabila dalam kondisi buru-buru untuk mencari hadis, itu bisa gitu maksudnya ya, sehingga nanti bisa mencari dengan mudah. Kalau di handphone saya ini mungkin nggak kelihatan kali ya. Itu saya punya ensiklopedia hadis. Oh, tahu saya itu. Saya Bagus pernah tuh juga kalau punya gitu. itu. Jadi kalau lagi dalam kondisi yang amat darurat, ya itu kita cari dah hadis tersebut. Ada nggak di dalam ensiklopedia hadis tersebut? Bagaimana artinya? Bagaimana maksudnya? Seperti itu, ya. Jadi penting. Kalau kita udah punya alat modern, ya jangan sekedar buat WA doang sama FB, ya kan gitu. Cari juga alat-alat aplikasi yang bisa menambahkan ilmu Al-Quran, Al-Hadis, ya, ensiklopedia fikih dan lain sebagainya yang apabila kita buka itu menambah wawasan ilmu pengetahuan kita begitu, ya. Jangan isinya chatting melulu sama WA, ya kan. Iya. Baik. Oke. Nomor 3 sekarang. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Nomor 3 sekarang. Tadi siapa Pak Sutria yang nunjuk? Belum ada. Oh, enggak ada, ya. Nomor 3 sekarang. Ada yang ingin bertanyakan? Boleh deh. Silakan Bu Kanti, Ustazah Kanti. Mau ini aja, Ustaz, yang hadis yang diijazahkan itu, kalau apakah itu sudah menjamin bahwa hadis ini hadis yang sahih, atau tergantung siapa yang mengijazahkan ya Ustaz pastinya. Kalau kesahihan hadis kan tidak tergantung kepada proses pengijazahannya ya. Ya. Siapa Jadi, yang berhak untuk mengijazahkan itu, ada nggak Ustaz? biasanya ya orang yang memang guru hadis lagi, yang gurunya juga itu sanadnya mutasil sampai kepada Rasulullah. Ya, nggak boleh kayak saya misalnya nggak boleh mengijazahkan kepada Ustadz Sutria yang memang bukan ahli hadis begitu. Ya, nggak bisa. Jadi kalau menyampaikan saja, istilah mengijazahkan dengan menyampaikan itu berbeda kan Ustaz? Beda sekali.
Kalau mengijazahkan berarti dia memang dulu pernah diijazahkan juga oleh gurunya, gitu ya. Lalu diijazahkan lagi kepada muridnya. Kalau kalau saya misalnya membaca hadis innamal a'malu binniyat, lalu saya ijazahkan kepada Ustadz Sutria, itu mah nggak boleh begitu. Kalau Ya. kita mendapatkannya juga diijazahkan oleh seseorang yang mutasil, bagaimana? Kalau memang dia memang punya hubungan ke atas terus sampai kepada Rasulullah, oh itu bagus banget. Berarti kita sekarang kan kita cenderung memburu itu ya. Kalau ada penceramah atau syekh dari luar yang mengijazahkan ini, kita hadir di situ lalu beliau mengijazahkan ke yang hadir di sana. Apakah kita berhak untuk mengijazahkan juga ke orang? Kalau kita sudah mendapatkan dari beliau dan beliau ijazahnya bukan ijazah umum ya. Oh. Jangan ijazah saya ijazahkan kepada hadirin yang ada di sini begini gitu misalnya. Itu nggak boleh. Harus ijazahnya disampaikan langsung kepada kita. Hai Fulan, hai Fulana, saya ijazahkan kepada kamu untuk kamu amalkan hadis saya riwayat Fulan an Rasulillah qala. Nah, innamal a'malu binniyat. Itu berarti kita punya sanad kepada si guru yang menyampaikan ijazah tadi. Baru kita lagi nanti menyampaikan kepada sahabat kita, teman kita, murid kita begitu. Kalau ada 1000 orang ya, saya ijazahkan kepada kalian. Oh, berarti itu namanya ijazah ammah namanya ya. Nah, itu tidak meskipun beliau sendiri mengatakan pada kita silakan kalau mau mengijazahkan. Ya, tetapi di antara adab-adab ahlul hadis itu ijazah ammah itu termasuk yang tidak diberlakukan di dalam proses transmisi hadis berikutnya begitu ya. Betul-betul harus satu orang memang mendapatkannya satu ijazah kepada guru karena betul-betul harus kenal begitu ya. Harus kenal. Yang lebih baik lagi memang kita punya riwayat ijazah tersebut dari guru tersebut ya. Saya mendapatkan kalau sekarang disebarkan kan dengan tanda tangan gitu harus dikasih. Yang enaknya dia punya di tanda tangannya itu tuh dia punya riwayat guru-gurunya. Nah, itu bagus kalau begitu. Kalau dia mau memberikan ijazah, memberikan tanda tangan secara khusus kepada kita, nah itu sangat baik sekali. Tapi kalau hanya dibilang ini saya ijazahkan kepada kalian semua, nah, itu belum layak untuk disampaikan kepada orang berikutnya. Sekedar bahwa kita menerima, silakan saja. Nanti kalau kita mau bercerita kepada orang lain bahwa saya mendapatkan ijazah, bilangnya adalah saya mendapatkan ijazah ammah. Saya menjazahkan ijazah ammah dari si fulan gitu ya kan. Kalau orang mau menerima silakan, enggak jadi masalah karena itu ijazahnya ammah, yang enggak khusus gitu, khassah namanya, ijazah khassah namanya. Kalau itu kan di TV juga suka begitu biasanya. Apalagi di TV yang pertemuannya aja kagak ketemu kan begitu ya. Dulu yang namanya ahlul hadis dari satu guru ke gurunya itu waduh yang namanya bahasa ketemu kulit dengan kulit, cium tangan, lutut ketemu lutut. Itu udah luar biasa banget. Memang menjadi persyaratan banget untuk ketemu orangnya, ngeliat, berbicara langsung ya. Kalau di TV misalnya ya berapa ribu orang yang dengar, berapa juta orang di satu wilayah tersebut mendengarkannya tanpa ada proses pertemuan. Sehingga akhirnya timbulnya nanti at-tasahul. At-tasahul itu apa? Mengenteng-entengkan. Ya, menganggap ringan saja. Padahal orang dulu untuk mendapatkan sebuah hadis perjuangannya sangat luar biasa sekali. Imam Bukhari pernah tuh ya ingin mencari hadis berjalan sekian lama begitu ya kan, baru ketemu gurunya begitu. Bahkan udah ketemu kadang-kadang dia teliti dulu 3 hari berkeliling di daerah tersebut untuk meneliti gurunya tersebut apakah adalahnya tinggi atau dobitnya tinggi atau tidak. Kalau enggak balik lagi dia ya. Pernah saya sampaikan pada waktu itu ada seorang ulama ahlul hadis datang ke tempat ya, setelah dia melihat ada seorang ahli hadis tersebut sedang nggodain kambing gitu ya, kambing yang lapar diajukan makanan begitu, daun-daunan, tiba-tiba setelah kambingnya dekat makanannya ditarik lagi ya, begitu aja sampai lebih dari 3 kali. Imam Bukhari melihatnya sebelum dia berkenalan, akhirnya kalau begitu perilakunya saya tidak terima dia sebagai seorang ahlul hadis, mundur. Itu cuman gara-gara
ya bohongin kambing lah gitu misalnya. Bagaimana kalau dia berperilaku yang lebih buruk daripada itu? Ya, jadi artinya apa? Imam Bukhari begitu begitu selektif ya untuk menemui sang guru itu sudah bertemu ya, kan tanggung banget namanya udah ketemu ya, udahlah biarin segitu doang gitu misalnya. Kalau kita kan mungkin begitu kali ya, tapi bagi Imam Bukhari enggak ya, perilaku itu termasuk buruk sekalipun sama binatang. Betapa pentingnya ya adanya pertemuan antara guru dan murid dalam bidang hadis gitu. Paham tuh. Oke. Insyaallah. Syukran jazakallah. Oh iya. Jadi kalau intinya tuh ini ya Ustadz ya, kalau yang mengijazahkannya itu nggak mesti pakai kertas begitu ya, ataupun dokumen-dokumen begitu. Kalau guru-guru dulu Pak Setria ya, itu malah memang banyak lebih kepada mereka harus menghafalkan dulu hadisnya begitu. Jadi kalau saya misalnya nih ya, seorang guru hadis, baik saya ijazahkan kepada kamu, baca hadisnya dulu tuh, baca dulu dia Bismillahirrahmanirrahim qala Rasulullah ya, anpulan qala Rasulullah. Nah, baru ya baik saya ijazahkan, terima ijazah saya. Nah, lalu kita yang menerima ijazah ya qabil tu ijazah taka misalnya begitu ya. Jadi kalau belum hafal hadisnya belum bisa menerima ijazahnya gitu. Samalah kalau kita belajar udah ujian, udah lulus baru bisa menerima ijazah begitu ya, seperti itu. Jadi ijazah itu nggak semudah itu ya Pak Ustadz? Mestinya begitu ya, nggak boleh setiap orang menerima ijazah. Makanya ijazah amma itu nilainya dikit, bahasanya begitu ya, nilainya kurang dibandingkan dengan ijazah khassah. Kalau ijazah khassah, sang guru itu kenal dengan muridnya dan dia memang tahu kualitas muridnya itu apa begitu. Kalau dia menyampaikannya kepada ijazah amma, kan dia nggak tahu berapa ribu orang yang dapat dan berapa orang yang memang perilakunya baik gitu misalnya. Nah itu kan bisa jadi nanti ya mohon maaf, perilaku orang kan macam-macam. Kalau ada orang yang kebetulan hadir di situ ya perilakunya buruk tapi kemudian akhirnya dia mendapatkan ijazah, boleh-boleh saja dia mengatakan oh saya dapat dari kiai pula dan sebagainya ya. Tapi itu yang mengherankan sebetulnya karena kan tausiah sekarang itu kan banyak yang menawarkan akan diijazahkan ini, akan diijazahkan ini, kok semudah itu gitu. Karena yang saya tahu kalau ijazah kita berburu kepada seseorang dan bukan pada waktu yang sebentar biasanya, dan tidak semua murid diijazahkan itu gitu, hanya khusus kepada murid tertentu yang memang dianggap. Iya, seharusnya memang seperti itu ya. Jadi ijazah-ijazah yang sebenarnya itu adalah ijazah yang dimana murid itu sudah berkhidmat kepada sang guru. Itu seperti itu. Itu yang benarnya begitu. Murid sudah berkhidmat kepada guru, guru mengetahui kualitas murid, apa yang akan diijazahkan, sang guru sudah tahu, muridnya sudah hafal, dan istiqomah akan mengamalkannya. Nah, itu yang kayak begitu. Kalau tidak, nanti itu barang-barang ijazahnya itu pasti tidak akan diindahkan lah bahasanya begitu. Apalagi mengijazahkan hadis kepada orang yang bukan ahlul hadis. Jadi apa nantinya kalau begitu? Ya kan? Jadi kalau saya mendapatkan ijazah ammah gitu dari seorang ahlul hadis, beliau mengijazahkan kepada jamaah hadis innamal a'malu binniyat dari pulan bin pulan sampai Rasulullah. Ya oke lah, tapi saya sebagai yang bukan ahlul hadis untuk apa ngamalin atau memegang ijazah tersebut? Cuman satu-satunya doang lagi, sementara hadis Rasulullah kan jumlahnya ya ratusan ribu gitu misalnya. Nah, jadi akhirnya saya nanti bisa-bisa mengenteng-entengkan. Cuek aja lah, cuman hadis gini doang. Tuh begitu jadinya. Ya, tidak ada penghargaan kepada ijazah tersebut gitu. Kenapa? Memang sayanya bukan ahlul hadis gitu, ya kan? Tapi kalau memang ada seorang yang secara khusus ya secara takhasus mempelajari hadis, ya, berguru kepada ahlul hadis. Nah, ya, dia sudah mempelajari hadis tersebut, mulai dari sanadnya, mulai dari matannya, dan lain sebagainya, baru diijazahkan kepada beliau tuh sebagai ahlul hadis, sebagai murid daripada hadis. Nah itu cakap jadinya. Sehingga suatu saat dia ngajarin lagi, dia bisa bercerita, ya haddasana, ya syaikhi pulan bin pulan, terus sampai Rasulullah. Ya, jadi nyambung jadinya gitu ya.
Siap. Ya, Baik, Oke. Bu. Bapak, ini sudah mau jam 2:30 ya. ya cukup Sampai saya di kira. sini saja dulu ya, Bapak Ibu. Ya, Yang penting, Ya. syukran Pak Ustadz. ya kita memang harus tetap berguru lah. Selain dari Ustadz kita yang kita ajarin, kita mah perlu berguru supaya nanti kita akan mendapatkan sanatnya ya kira-kira begitu. Ya mestinya tuh ya LBIQ tuh yang kelas khusus qiraatul kutub baik hadis maupun tafsir tuh ini juga Ustadz kasih ijazah gitu biar nanti Mestinya. kami berguru dengan siapa, dengan Ustadz Helmi berguru dengan siapa, dengan misalnya Ustadz Ahmad Lutfi Fatullah kira-kira begitu. Ahmad Lutfi Fatullah berguru dengan misalnya Ahmad Muhammad El Tayyib kira-kira begitu. Apalagi ya di kelas tafsirnya begitu. Sekarang udah ada nih kelas tafsir. Kelas tafsir ya. Sudah mulai. Ya, tapi saya nggak tahu siapa yang ngajar tafsirnya. Karena tidak ada informasinya sih. Ya saya berharap masih bisa ada ijazah lah di kelas Ustadz Baidowi, tafsir Ustadz begitu. yang Apalagi Oh, di gitu. kelas kita, kelas hadis mestinya juga ada ijazah gitu. Biar nanti betul kami banget. tahu gitu apa namanya sanatnya. Silakan Ustadz Helmi ditutup Baik. dulu. Para bapak, para ibu, tentu memang yang kita pelajari dalam hadis ini bukanlah sempurna ya. Yang pertama memang karena kita ini adalah pengetahuan dasar dan umum, ditambah kita memang juga bukanlah orang yang spesialisasi hadis begitu ya. Kalau saya sih alhamdulillah kepada guru-guru besar hadis udah pernah belajar semua begitu sehingga ada dasar-dasar begitu. Kepada para ibu bukan berarti itu sebuah kesalahan, tetapi memang ini merupakan ilmu dasar penting bagi kita. Manakala kita menghadapi masyarakat, ya paling tidak kita informasinya dari awal-awal sudah tahu begitu ya. Ada dasar-dasar pengetahuan yang sudah kita pelajari. Kalaupun kita nggak ngelawan bahasanya begitu ya terhadap masalah-masalah yang ada, tapi kita sudah bisa menjaga diri kita terhadap sesuatu yang mungkin salah atau tidak benar disampaikan, dan yang benar dan kita sudah pahami itu akan menjadi penambah ilmu yang lebih baik lagi. Karena itu saya berharap kita terus belajar ya, terus mencari ilmu. Kalau memang kita memang mau punya rencana untuk secara lebih khusus lagi, mendalami lagi, memang kita perlu untuk mencari guru yang ahlul hadis yang memang dia musalsal atau terus sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Tapi memang dilihat dari situasi, kondisi dan keberadaan usia kita, kayaknya kita udah nggak mungkin untuk ya mempelajari ilmu hadis. Di lain sisi ilmu alat kita juga terlalu amat sangat minim untuk kita bisa mempelajari itu. Nah, karena itu kesempatan yang baik ini ya istilahnya mala yudriku kulluhu la yudraku kulluhu ya. Kalau nggak bisa menemuin semua, jangan ditinggal semua gitu ya. Ya semuanya nggak dapat, tapi jangan semuanya ditinggal begitu ya. Nah, oleh karena itu kita pelajarilah sedikit, mudah-mudahan kita nanti masuk berada di deretan ya para perawi Rasulullah itu, walaupun kita mungkin ada pada deretan paling belakang kali, yang penting kan ada di deretan mereka begitu ya kan, daripada Amin, ya Allah. ya daripada di deretan Jokowi kagetlah juga kan gitu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Hamdika, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jazakallah Ustaz, Alhamdulillah sehat rabbil alamin. terus. Terima kasih dan mohon maaf. Kita ketemu lagi hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pamit ya, ada Ya, kelas Pak. lain. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya saya juga selaku MC ya. Makanya nih saya juga sengaja untuk nge-share bekas tugas saya kuliah dulu untuk melihat Ya, Pak. apa silsilah-silsilahnya. Tadi dikatakan Bu Fauzia itu kan menurut peneliti itu. Tapi bukan hanya buat para peneliti ataupun periset, tapi melainkan juga buat orang-orang awam khususnya kira-kira begitu. Karena takutnya khawatir juga kalau misalnya itunya terputus di awal maupun di akhir maupun di tengah, bisa juga terjadi ya munqati, bisa mu'allaq, bisa juga mursal, kira-kira begitu. Ataupun bisa juga mubaham lah dari segi kedobitan perawinya itu, hafalan hadisnya, ataupun dari segi sanadnya.
siapa gurunya gitu. Takutnya mubham kira-kira begitu. Ini saja dulu ya Bu ya. Kita kan diwajibkan. Kita mau ustadz atau ustazah atau bukan, kita kan wajib belajar. Ya betul. Oke. Terus juga ini Ustadz Dirga, min kulli dani au da'iyah. Setiap kita adalah penyeru. Iya. Ya, siap. Oke. Baik, terima kasih Bu Nena atas penambahannya. Ya, Dan juga Ustadz. Ibu Ustazah Terus Kanti ya Ustadz Aisyah ya, Chandra. belajar terus saya sama Ustadz. Ya Bu, kita mah berguru terus Bu sampai akhir hayat Bu, walaupun kita Insya Allah, berilmu insya Allah. gitu Iya. kan. Insya Allah. Baik ahli agama, ahli tafsir, ahli hadis, ya ahli tasawuf ya, Barokahnya. ya maupun juga Kalau saya mau udah tua, barokah ilmunya aja. maupun juga ahli geologi. Oke Bu ya, saya selaku saya tutup dulu. Syukran Terima kasih. Ustadz Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah Ustadz Dirga. Amin. Allah yubarik fiik.